Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nadia Uliani Sarismana dengan nomor induk mahasiswa 20 281 81013. Di sini saya akan menjelaskan kembali secara singkat mengenai apa sih yang didapat dari Bridging Course 2020 1 angkatan 2020 yang bertema konflik manajemen pada hari Selasa 16 November 2021. Nah, pada Bridging Course kali ini ada 3 pemateri, ada 3 pembicara. Yang pertama ada Mbak Nadira Nuraini Afifa. Beliau adalah LVDV Awardee dan lulusan dari Harvard University. Selanjutnya pembicara yang kedua ada Ibu Reni atau Miss Reni Sintasari. Beliau adalah dosen jurusan Sosiologi Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP dari Universitas Cendrawasih di Papua. Dan pembicara yang ketiga yaitu seorang alumni PBIUMB itu sendiri pada tahun 2015. Beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bernama Pak Heri Reskianto SPD. Oke, topik pertama yang akan saya bahas itu adalah bagaimana sih kesan saya sendiri terhadap pembicara. Nah, jika dilihat dari temanya, saya sendiri memiliki ketertarikan dari course kali ini bertema konflik manajemen. Karena ini sangat-sangat sering dan benar-benar terjadi pada kehidupan nyata atau realita. Saya sebagai mahasiswa pun mengalami itu sendiri. Dari bridging kali ini, tentu saja ketiga pembicara ini sangat-sangat interest, saya sangat-sangat tertarik pada beliau-beliau ini. Karena apalagi untuk pembicara yang pertama, pemateri yang pertama, beliau adalah Mbak Nadira. Karena pemateri pertama ini yaitu Mbak Nadira, beliau menceritakan experience atau sebuah pengalamannya pada saat masih kuliah S1 itu sampai ia mendapatkan kelulusan di Harvard University. Beliau sendiri menceritakan tentang sosialisasi, organisasi di perkuliahan, lalu motivasi belajar, support system di pembelajaran, seperti itu. Lalu beliau sedikit menceritakan pengalamannya saat itu teman-temannya sedang melaksanakan wisuda, sedangkan Mbak Nadira ini belum saatnya atau belum waktunya. Selama temannya sedang wisuda, ia sedikit merasa gagal atau bisa kita bilang insecure. Tetapi dengan kegagalannya itu, ia tidak mengubah atau merendahkan motivasi untuk belajarnya. Ia termotivasi untuk mengikuti student exchange ke luar negeri pada saat temannya wisuda itu. Selain itu, pengalaman lain yang saya tangkap dari ceritanya Mbak Nadira ini, beliau pernah merasa overcoming belajar, di mana ia mengalami kesulitan saat harus beradaptasi dengan hasil yang kurang. Karena beliau selalu mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu dari sekolah sampai lulus. Saat dimana waktunya ia mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, ia merasa kesulitan saat beradaptasi. Nah, solusi untuk itu lalu ia termotivasi lagi untuk melakukan something lainnya yang lebih memuaskan dan melaksanakan goals apalagi nih yang harus beliau tuju, seperti itu. Jadi yang saya dapat itu kita jangan memiliki satu goal saja untuk masa depan. Jika itu gagal, kita akan menyerah atau kita akan ya udah sampai situ aja. Jadi kita harus memiliki beberapa tujuan untuk masa depan nanti. Jadi
di tujuan yang pertama itu saya gagal, atau goals yang pertama itu saya gagal, kita bisa melanjutkan lagi ke goals yang kedua. Bukan berarti kita harus menyerah atau harus apa lagi nih lakuin lagi. Nah, ada satu hal penting lagi yang saya dapat dari course kali ini, yaitu pentingnya memilih circle pertemanan. Kenapa? Karena pertemanan itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran kita, dari termotivasinya, dari sosialisasinya, dari sikap kita, itu tergantung lingkungan juga. Nah, selanjutnya itu apa sih inspirasi yang saya dapatkan dari course kali ini yang dapat mengembangkan diri Anda lebih maju atau lebih ke depan? Itu adalah kumpulkan tujuan hidup atau goalsmu setinggi mungkin atau sebanyak mungkin. Dengan kita menulis atau mencatat apa sih tujuan kita, apa sih cita-citaku, kumpulan goals yang akan terjadi di masa depan nanti atau yang diharapkan terjadi. Jadi kita akan termotivasi untuk melakukan segala sesuatu dengan semangat. Bertahap, nanti semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan, walaupun di setiap tahapan itu pasti ada kegagalan atau adanya hambatan seperti itu. Sekian video penjelasan singkat dari saya, Nadia Aulia. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.